semua, kembali lagi bersama saya Monica Yuliana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menginput jurnal dalam MyOp Accounting. Nah, di sini saya sudah memiliki soal dan juga saya sudah membuka MyOp Accountingnya. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada bukti transaksi. Yang pertama adalah bukti pengeluaran kas yang berkaitan dengan pembayaran gaji karyawan pada bulan November tahun 2011. Nah, langsung saja kita input. Yang pertama kita klik banking, kemudian kita klik spend money. Nah, maka muncul seperti ini. Kemudian kita isikan data-datanya. Di sini kita isikan nomor ceknya, kemudian tanggal, kemudian jumlahnya, dan juga memonya kita isikan keterangan singkat mengenai transaksi ini. Oke. Kalau sudah pada kolom account, kita klik. Kemudian kita cari akun-akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Nah, di sini karena pembayaran gaji otomatis expense payable bertambah di sebelah. Debit senilai Rp4.500.000. Kemudian kalau sudah kita record. Oke, kita lanjut lagi untuk bukti transaksi yang kedua. Di sini ada pengeluaran kas kecil karena pembuatan brosur perusahaan untuk iklan. Nah, di sini untuk cara menjurnalnya adalah kita klik account, kemudian kita klik record journal entry. Nah, di sini kita isikan tanggalnya 2 Desember tahun 2011. Kemudian untuk memonya kita isi membuat brosur iklan. Nah, kemudian kita enter, kemudian pada kolom account di situ kita klik tanda panah ke bawah, kemudian kita pilih akun-akun yang berkaitan. Nah, karena di sini kita membayar untuk brosur iklan, otomatis advertising expense bertambah di sebelah debit senilai Rp725.000, kemudian petty cash kita berkurang di sebelah kredit senilai Rp725.000. Jika sudah, kita klik record. Oke, lanjut untuk transaksi ketiga. Ini ada bukti penerimaan kas untuk transaksi yang berkaitan dengan pelunasan faktur tanggal 25 November tahun 2011. Nah, di sini kita klik sales, kemudian kita pilih yang receive payments. Nah, kemudian kita isikan data-datanya. Nah, kita isikan untuk customernya. Di sini kita klik, kemudian kita pilih yang ramah elektronik, kemudian kita isikan untuk tanggalnya dan juga nominalnya. Nah, di sini nominalnya Rp159.500.000. Kemudian kita untuk paymentnya kita pilih yang cek, kemudian kita isikan memonya menerima pelunasan piutang. Kemudian kita arahkan kursor kita kepada amount applied. Jika sudah, kita klik record. Kemudian kita lanjut untuk transaksi keempat. Nah, di sini ada bukti pengeluaran kas pada tanggal 3 Desember 2011 dengan keterangan membayar rekening listrik
pada bulan November dan juga rekening telepon bulan November. Nah, langsung saja caranya. Klik banking, kemudian klik spend money, kemudian di sini kita isikan tanggal, jumlah, nomor cek, dan memo. Nah, jika sudah, kita klik account, kemudian kita klik tanda panah yang ke bawah itu, kemudian kita cari untuk pembayaran listrik, berarti expense payable. Kemudian kita isikan nominalnya sejumlah Rp2.865.000. Kemudian jika sudah, kita klik record. Kemudian kita lanjut untuk transaksi yang kelima. Di sini ada pembelian. Nah, untuk transaksi ini kita klik purchase, kemudian kita pilih yang pay bills, kemudian kita isikan untuk suppliernya, kita pilih yang PT Sentosa, kemudian tanggalnya kita ubah, kemudian untuk jumlahnya kita ubah juga. Kemudian jika sudah, kita tinggal memindahkan kursor kita ke amount applied, kemudian kita klik record. Oke, kita lanjut untuk transaksi yang berikutnya. Di sini ada transaksi atas retur faktur nomor F121. Nah, di sini caranya kita pilih yang sales, kemudian kita klik enter sales. Nah, kita isi saja data-datanya, mulai dari data customer. Kita pilih customernya di sini. Kita pilih fungsi elektronik. Kemudian kita ganti tanggalnya. Jika sudah, kita isikan untuk nama barang, kemudian nominal, dan yang lain. Bisa dilihat seperti yang sudah saya contohkan. Kemudian kita pilih yang sales retur, kemudian kalau sudah, kita isikan nominalnya. Jika sudah, kita klik record.
Lanjut, untuk transaksi berikutnya ada transaksi pengeluaran kas kecil, di mana untuk membeli perlengkapan toko. Nah, caranya kita klik account, kemudian record journal entry, kemudian di sini kita isikan data-datanya. Tanggalnya kita ganti 9 Desember tahun 2011. Kemudian memonya kita ganti membeli perlengkapan toko. Nah, kalau sudah, kita klik pada kolom account, kemudian kita pilih tanda panah ke bawah, kemudian kita cari untuk transaksi ini yang berkaitan adalah store supplies yang bertambah pada debit senilai Rp600.000. Kemudian untuk kreditnya, karena di sini menggunakan kas kecil, kita cari petty cash yang berkurang di sisi kredit senilai Rp600.000. Kemudian jika sudah, kita tinggal klik record. Oke, next untuk transaksi yang berikutnya, di sini ada bukti pengeluaran kas yang digunakan untuk pelunasan faktur pada tanggal 23 November tahun 2011. Nah, langsung saja untuk pencatatannya pada Mayop, yang kita lakukan adalah klik purchase, kemudian kita pilih yang pay bills, kemudian di sini kita pilih untuk daftar suppliernya. Kita pilih yang PT Bumi Pertiwi. Kemudian di sini kita ganti tanggal, nomor cek, dan juga jumlahnya. Nah, karena di sini melunasi, otomatis amount applied-nya kita klik saja, kemudian jika sudah sama kita klik record. Next, untuk transaksi berikutnya, di sini ada pembelian barang. Kita klik saja purchase, kemudian kita klik enter purchase. Kemudian di sini kita cari nama suppliernya. Di sini kita cari PT Sentosa, kemudian kita lengkapi data-datanya, mulai dari barang yang dibeli dan juga untuk nominal dan pajaknya. Nah, kalau sudah, kita klik record. Nah, sebelum mencatat semuanya, untuk tanda centang yang di atas pojok, untuk teks atau pajaknya kita hilangkan saja agar nanti nominalnya sesuai. Nah, di sini saya ganti dulu layoutnya menjadi item, kemudian kita klik OK. Nah, di sini bill kita isi quantity, kemudian kita isi nomor item, kemudian kita isikan nominalnya.
Kemudian jika sudah, kita klik record. Nah, yang berikutnya ada bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur pada tanggal 6 Desember 2011. Nah, caranya kita klik sales, kemudian kita pilih yang receive payments. Kemudian di sini kita isikan customernya, namanya Fauzi Elektronik. Nah, kemudian kita ganti tanggalnya. Jika sudah, pada amounts applied kita klik saja nominalnya, di situ akan muncul sendiri. Nah, sebelumnya pada amount receive kita isikan nominalnya 294.250.000 rupiah. Kemudian kita ganti untuk payment methodenya menjadi cek. Kemudian jika sudah, kita klik record. Lanjut untuk transaksi berikutnya, di sini ada bukti penjualan secara tunai. Nah, caranya kita klik sales, kemudian kita klik enter sales. Kemudian kita isikan data-datanya seperti customernya. Di sini kita pilih penjualan tunai, karena di sini tidak ada, kita buat baru, kita klik new. Kemudian kita isikan penjualan tunai. Jika sudah, kita ganti tanggalnya, kemudian kita ganti layoutnya, kemudian jika sudah, kita isikan data-datanya seperti quantity, nomor item, kemudian untuk nominalnya dan juga pajaknya. Nah, di sini untuk teksnya kita hilangkan tanda centangnya dulu pada pojok atas itu. Kalau sudah, kita klik record.
Lanjut untuk transaksi berikutnya. Di sini ada bukti penerimaan kas. Nah, caranya kita klik sales, kemudian kita klik receive payments. Kemudian kita isikan customernya, kita klik yang Fauzi Elektronik, kemudian kita ganti tanggalnya. Di sini tanggal 14 Desember tahun 2011. Kemudian kita isikan data-datanya. Untuk memonya kita ganti juga. Kemudian untuk amount receive-nya kita ganti juga menjadi 316.800.000 rupiah. Kemudian jika sudah, kita ganti payment methodenya menjadi cek, kemudian kita klik pada amount applied-nya. Nah, nominalnya kita sesuaikan. Jika sudah, kita klik record. Lanjut untuk transaksi berikutnya, di sini ada bukti pengeluaran kas. Nah, untuk caranya sama seperti yang sebelumnya, kita klik banking, kemudian kita pilih yang spend money. Kemudian kita isikan untuk nomor cek, kemudian tanggal dan juga nominalnya. Jika sudah, kita isikan memonya. Di sini kita membayar PPN. Kita isikan saja membayar PPN, kemudian untuk selanjutnya kita klik account, kemudian kita pilih PPN payable, kemudian kita isikan untuk jumlahnya senilai Rp3.500.000. Jika sudah, kita klik record. Nah, lanjut untuk transaksi yang berikutnya. Transaksi di sini ada bukti pengeluaran kas lagi. Sama caranya, kita klik banking, kemudian kita pilih yang spend money. Nah, di sini kita ganti tanggalnya, kemudian ganti nomor ceknya, dan juga kita isikan nominalnya Rp2.500.000. Kemudian untuk memonya kita isikan membayar dividen terutang. Kemudian kita klik pada kolom accounts, kemudian kita cari akunnya, yaitu dividen payable. Jika sudah, kita klik use account, kemudian kita isikan nominalnya senilai Rp2.500.000. Jika sudah, kita klik record. Nah, lanjut untuk transaksi yang berikutnya. Di sini kita melakukan penjualan pada Rama Elektronik. Caranya sama seperti penjualan yang sebelumnya, kita klik sales, kemudian kita pilih yang enter sales, kemudian untuk teksnya kita hilangkan centangnya terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang Rama Elektronik, kita ganti tanggalnya, kemudian kita isikan data-datanya seperti yang ada pada soal. Jika sudah, kita klik record.
Oke, lanjut untuk transaksi yang berikutnya. Di sini ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur tanggal 10 Desember 2011 dikurangi retur. Nah, di sini caranya kita klik purchase, kemudian pay bills, kemudian kita pilih yang PT Sentosa, kemudian kita sesuaikan di sini untuk nomor checknya, kemudian tanggalnya, dan juga nominalnya. Nah, jika sudah, kita tinggal klik pada amount applied-nya. Di situ nominal akan berubah, kemudian kita sesuaikan saja. Jika sudah sama, kita klik record. Oh iya, jangan lupa untuk memonya kita ganti. Oke, selanjutnya ada bukti penerimaan kas pada tanggal 20 Desember tahun 2011 atas piutang yang sudah dihapuskan. Nah, di sini kita klik banking, kemudian kita klik receive money, kemudian kita isikan tanggalnya, kemudian jumlah dan juga payment methodenya. Kemudian memonya, kemudian kita klik pada accounts, kemudian kita ganti, kita pilih yang allowance for doubtful, kemudian kita pilih kita isikan nominalnya. Jika sudah, kita klik record. Oke, next kita lanjut untuk transaksi berikutnya. Di sini ada faktur pembelian. Nah, caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita klik purchase, kemudian kita pilih yang enter purchases, kemudian kita klik suppliernya, kita pilih suppliernya. Di sini PT Bumi Pertiwi, kemudian kita klik use supplier, kemudian kita untuk teks include-nya kita hilangkan dulu tanda centangnya, kemudian kita isikan tanggal, kemudian kita isikan data-datanya sesuai dengan soal, mulai dari quantity, kemudian nomor item, price, total harga, dan juga pajaknya. Kita sesuaikan. Jika sudah, kita klik record. Masih pada transaksi jurnal umum, di sini ada transaksi bukti pengeluaran kas, di mana untuk melunasi faktur tanggal 20 November 2011. Nah, caranya sama, kita klik purchase, kemudian pay bills, kemudian kita isikan
suppliernya, kemudian kita isikan data, nomor cek, tanggal, jumlah, dan juga memonya. Jika sudah, kita tinggal klik pada amount applied-nya, kemudian kita isikan nominalnya, kemudian jika sudah kita klik record. Oke, next untuk yang berikutnya ada bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur. Nah, di sini caranya kita klik sales, kemudian revenue, receive payments. Nah, di sini kita pilih untuk suppliersnya untuk customernya Anggun Elektronik, kemudian diisi jumlahnya, kemudian payment methodnya kita ganti cek, kemudian jika sudah kita ganti tanggalnya, jika sudah kita klik amount applied, kemudian diisikan nominalnya, jika sudah kita klik record. Oke, karena jurnal umum sudah selesai, kita lanjut untuk jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada bukti memorial pada tanggal 31 Desember 2011 telah diterima rekening koran dari Bank Mega sebesar berikut untuk interest revenue dan bank service charge. Nah, kita klik banking, kemudian kita klik reconcile account, kemudian kita ganti untuk tanggalnya. Di sini kita ganti 31 Desember tahun 2011. Kemudian jika sudah, kita klik enter. Kita klik bank entry, kemudian di sini kita isikan data-datanya. Untuk service charge-nya di sini kita isi untuk sebesar 230.000, kemudian untuk interest earn-nya kita isikan Rp6.500.000. Nah, di sini untuk pajaknya, untuk tax code-nya kita ganti N strip T. Kemudian kita cari nama akunnya, bank service charge, dan juga interest revenue. Jika sudah, kita klik record.
Nah, untuk penyesuaian yang kedua di sini kita tinggal klik account, kemudian enter journal entry, kemudian kita isikan data-datanya. Kita isikan satu-satu. Di sini mulai dari persediaan akhir supplies, kemudian beban-beban yang ada kita isikan satu-satu. Nah, di sini untuk memo yang pertama, untuk menyesuaikan persediaan akhir. Peralatan yang ada, perlengkapan yang ada. Nah, jika sudah, kita klik account, kemudian kita isikan data-datanya. Di sini karena persediaan supplies-nya Rp10.400.000, kita bisa melihat pada account list atau neraca saldo. Nah, di sini ada persediaan akhir senilai Rp3.750.000. Nah, oleh karena itu perlengkapan yang dipakai adalah Rp6.600.000, Rp6.650.000. Kemudian kita isikan pada kolom yang ada. Kemudian jika sudah, kita klik record. Bisa kita isikan semuanya. Yang kedua ada beban sewa toko, kemudian nanti beban asuransi, dan juga yang keempat cadangan kerugian piutang. Caranya sama, tinggal kita isikan data-datanya.
Nah, untuk penyesuaian yang ketiga, di sini ada penyusutan equipment, kemudian ada beban gaji dan beban listrik dan telepon. Nah, di sini caranya sama, kita tinggal isikan data-datanya, kemudian kita isikan akunnya satu persatu. Nah, di sini dimulai dari nomor 1 penyusutan equipment bulan Desember, kemudian kita isikan akunnya. Jika sudah, kita klik record. Kita isikan hingga selesai sampai pada nomor 3, yaitu beban listrik. Oke, kita lanjut untuk yang keempat. Di sini ada 2 bukti memorial, penyesuaian pajak PPN dan juga PPh. Nah, di sini caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita isikan tanggal, kemudian memonya, kemudian kita isikan akun-akun yang berkaitan dengan pajak-pajak tersebut. Nah, untuk perhitungannya nanti saya berikan pada akhir.
Nah, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk supportnya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and see you on another video.